akibat dari ini apa kemudian? Muncullah Gibran, menyimpang dari konstitusi. Tapi kemudian kita oke lah, kita maafkan soal itu. Tapi kemudian muncul Fufafa. Saya nggak mau mengaitkan ini dengan Gibran. Saya bilang ke teman-teman yang dokter atau yang dokter Tifa, coba kalian kaji, saya meminta juga sebetulnya Hamdi Muluk, dia punya laboratorium psikologi UI. Periksalah ini, pemilik akun Fufafa ini kecenderungan sakit jiwanya apa? Terus ada teman saya bilang, lu Hamdi Muluk kan dulu itu Jokowi juga. Saya bilang ini harus pertobatan akademis. Dia harus secara akademis tidak usah berkaitan dengan bahwa ini Gibran atau bukan. Ini pemilik akun Fufafa itu dengan postingan-postingan semacam itu kemudian dianalisa. Dan hasil analisa mereka antara lain Dr. Tifa, saya ngikutin juga podcastnya dengan Refli Harun, itu ada megalomania dan paranoia. Dua hal itu yang penting. Dan inilah penyakit yang diderita oleh Caligula, kaisar ketiga Romawi yang paling kejam, insek, mengawini adiknya dan lain-lain, makin brutal. Padahal waktu mudanya, dia ini lucu karena itu disebut Caligula suatu but yang kecil. Batu kekecilan. Tapi ketika berkuasa penyakit ini kemudian tumbuh. Nah kita tidak ingin republik ini dikuasai oleh benih-benih seperti Caligula Pak Kani. Nah jangan salah juga Caligula itu menggantikan Kaisar Tiberius yang tua, meninggal. Dia terpaksa harus mengganti. Nah jadi bangsa ini bukan sekedar tidak ingin dipimpin oleh kalangan intelektual, tapi ini oleh orang yang memiliki sakit kejiwaan yang bahaya untuk bangsa ini. Nah, apakah Caligula itu digantikan Colomadu? Sama-sama manis juga gula. Nah, jadi pentingnya kita menyadarkan kita ini adalah bahwa ini potensi, apakah kita mau nunggu potensi ini betul-betul menjadi berpotensi, kecenderungan seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian kan ada alasan bahwa ini dilantik atau tidak dilantik, ini kan harus diproses dari Fufafa ini. Para akademisi psikiatri, psikolog dan lain-lain itu harus diminta oleh DPR untuk memeriksa akun Fufafa ini dulu. Penyakitnya apa, kemudian dicek ke Gibran apakah betul dia apa dia. Kalau betul dia berarti tidak layak lagi menjadi pemimpin karena sudah cacat, bukan cacat moral, tapi ini sudah ada gejala kejiwaan yang akut. Nah, menurut saya jalan paling pintas agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik, ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipaksakan Bung Eri kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya dua pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu pilihannya. Nah tinggal keluarganya ini mau memilih itu apa tidak. Karena kalau kita biarkan keributan politik ini membuat pemerintahan ke depan ini kontraproduktif. Jadi memang harus ada yang meminta dia yang mundur. Kalau dimundurkan itu dampaknya besar. Karena negara kalau tahu orang ini memiliki sakit jiwa harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa lain. Kalau dibiarkan berarti negara menelantarkan orang yang berpenyakit. Bahwa tidak ada kewajiban bagi rakyat Indonesia memasang foto wakil presiden. Tidak ada kewajiban, tidak ada undang-undang yang mengharuskan rakyat Indonesia, bahkan kantor-kantor itu memasang foto wakil presiden. Bahkan presiden pun sebetulnya enggak ada aturannya. Yang diatur itu adalah lambang negara. Nah ada di lambang negara itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pasal 55 itu hanya menyatakan bahwa apabila kalian mau memasang foto presiden dan wakil presiden, posisinya harus di sini. Lambang negara harus di atasnya. Itu aja yang mengatur. Sedangkan pemasangan foto presiden dan wakil presiden itu hanya surat edaran dari Menteri Pan RB sama Mendikbud. Itu pun sifatnya imbauan. Tidak ada keharusan. Dan menurut saya juga menjadi kontraproduktif bagi bangsa ini ketika menyebut pemerintahan itu selalu dipasangkan. Untuk apa? Pemerintahan Prabowo Gibran, yang udah nggak bisa pakai lah pemerintahan Prabowo, pemerintahan Megawati, pemerintahan Gus Dur, pemerintahan SBY kan begitu. Pemerintahan Soeharto, pemerintahan Soekarno. Untuk apa dikait-kaitan ini? Jadi
kita siapkan mental bangsa Indonesia untuk pertama tidak memasang foto wakil presiden, cukup presiden saja, karena apalagi ini kan negara presidensial. Sehingga kalau terjadi apa-apa dalam impeachment setelah dilantik itu, masyarakat juga tenang-tenang aja. Karena saya bilang sama teman-teman di Gerindra itu, kalau tidak ada imbauan untuk hanya memasang foto presiden saja, nanti ketika ada gerakan tidak memasang foto wakil presiden, maka imbas politiknya akan masuk ke Prabowo juga. Pemerintah Prabowo akan terusik juga, seolah-olah tidak percaya kepada pemerintahan dia juga. Karena itu mulai sekarang ini, kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut. Mendikbud juga dicabut. Biarin aja yang dipasang foto presiden, di mana-mana juga foto presiden aja, di Amerika juga hanya foto presiden aja. Wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja.